They're going to do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Nama saya Cecilia Niken Wahyuni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 22906366. Saat ini saya mengajar di SMA Taruna Bangsa Kabupaten Bogor. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ekonomi dengan materi kegiatan ekonomi internasional. Mohon saran dari Bapak dan Ibu semua agar pembelajaran ke depan yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Biasanya kan kita bingung antara ekonomi, akuntansi atau sosiologi, gitu kan? Nah, sekarang kita akan belajar ekonomi. Materi yang akan kita bahas hari ini mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini apakah sudah lengkap semua? Iva nggak masuk kenapa? Sakit? Oh, udah beberapa hari kemarin dia nggak masuk ya. Terus ada yang kirim kabar WA, chat? Nggak ya? Coba nanti tolong di chat gimana kondisinya, karena sudah 3 hari kan ini nggak masuk. Terus ada surat nggak? Sekretarisnya siapa sekarang? Oh, masih di sana. Ya. Ada surat nggak? Oh, sakit nomor. Besok kalau lebih 3 hari kan nanti ada surat ya. Nanti tolong tanya ke Pak Dion, terus kamu WA aja supaya kamu udah siap. Semoga nanti hari Senin sudah masuk lagi ya. Oke, ya. Ini sudah siap buat belajar semua? Buku dibawa? Ya, tetap seperti biasa kita aktif. Nah, gerak-gerak aja dulu, nggak usah grogi. Tadi istirahat kalian terpotong ya, geraknya nggak usah begini. Nanti udah kayak TikTok kalian nggak geraknya ya. Ya, Sabtu juga boleh. Ini nggak sih kemarin? Langsung ya. Ya, kita karena ini kita kan biasanya kalau doa kan saat di awal pelajaran ya. Ini kita sudah tengah-tengah. Nanti kita hari ini kita 3 jam ekonomi. Ya, jadi nanti kita full ketemu di weekend ini menjelang weekend belajar sama ibu. Untuk tadi dibilang kerjasama ekonomi internasional, boleh kalian buka buku cetaknya di halaman 256. Kerjasama ekonomi internasional itu apa sih? Buat apa sih kita belajar kerjasama ekonomi internasional? Seperti kalian belajar sudah belajar mengenai ekonomi, barang-barang yang kalian miliki ini, yang kalian punya sekarang dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kerjasama ekonomi internasional, bukan materinya ya. Ini kerjasama ekonomi internasional, tujuan kita belajar untuk materi ini adalah setelah ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengertian kerjasama ekonomi internasional dengan tepat dan menyajikan hasil analisis dari manfaat kerjasama ekonomi internasional. Mungkin selama ini kalian sudah tahu manfaatnya apa sih untuk kita. Nilai-nilai yang akan kita bangun, ada toleransi, ada cinta damai, ada religius, lalu juga cinta tanah air, karena kita membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Keterampilan dengan nanti kalian bekerja kelompok, berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya sudah dibagi ya, seperti tadi pelajaran sebelumnya saja supaya tidak bingung. Lalu nanti akan ada kuisis di akhir pelajaran. Ya, jadi ada 2 teknik penilaian yang ibu ambil, penilaian keterampilan, bagaimana proses kalian dalam berdiskusi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, pada bagian yang pertama ini saya khusus akan menjelaskan tentang deskripsi kerjasama ekonomi internasional. Sehingga kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional dan menyajikan bentuk serta manfaat kerjasama. Kita tadi sampaikan tujuan pembelajarannya adalah ini. Tujuan hidup rakyatnya. Oleh karena itu perlu melakukan untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi
kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Ya, sampai sini. Oke, sampai sini. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, mau Ibu sampaikan untuk penilaian hari ini, ruang lingkup penilaiannya adalah nanti Ibu akan nilai kalian dalam berdiskusi kelompok, ya nilai keterampilannya karena ini masih di KD yang sama, jadi nanti akan Ibu nilai produk dan juga prosesnya. Nanti ada diskusi kelompok, nilai keterampilan, dan juga nanti ada kuis lagi. Jadi ada 2 kuis untuk nilai tabungan di bab ini, di KD ini, gitu ya. Jadi nanti di akhir tolong diperhatikan dengan baik bahwa ada kuisis seperti di pertemuan sebelumnya. Sampai sini, tadi sudah jelas dengan yang sudah disampaikan? Apakah ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada pertanyaan. Sudah paham? Untuk faktor pendorong dan faktor penghambat sendiri. Nah, kita di sini akan membahas dulu secara global bahwa setiap negara itu memang mempunyai faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Karena tidak semua negara ini dia oke, kita lanjutkan lagi aja ya. Tidak semua negara ini bisa dengan negara yang sempurna, yang memang bisa menyiapkan semuanya sendiri, semuanya mendorong. Namanya dalam satu negara pasti ada pro dan kontra. Begitu ada juga masalah-masalah yang akan timbul karena adanya kerjasama ekonomi internasional di sini. Nah, ini Ibu akan bahas secara luas gitu untuk masalah yang akan timbul dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, pasar dalam negeri itu dikuasai produk asing. Masuknya produk luar negeri ke Indonesia di sini dikatakan mengakibatkan produk dalam negeri yang berkualitas saja yang mampu bertahan. Karena biasanya orang-orang itu kalau misalnya belanja, itu pasti memikirkan kualitas dan harga yang murah. Gimana caranya? Tadi kan disampaikan ada faktor penghambat untuk efisiensi dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa memproduksi mobil, tapi biayanya mahal. Lalu juga apakah kualitasnya bisa maksimal? Nah, akhirnya orang Indonesia, kita membahas di negara kita, karena kita membahas mengenai negara berkembang seperti lanjutan di minggu lalu, bahwa pasar dalam negeri ini akan dikuasai dan produk dalam negeri inilah yang akan bertahan. Yang lain yang kualitasnya kurang itu akan kalah bersaing. Jelas untuk yang pertama? Lalu masalah kedua yang akan timbul, mundurnya perusahaan dalam negeri. Karena apa? Karena maraknya, semakin ramainya produk dari luar negeri, maka stabilitas mungkin akan terganggu perusahaan dalam negerinya. Orang akan lebih banyak berbelanja atau menggunakan produk-produk dari produk yang luar negeri. Lalu juga berhubungan dengan modal yang kurang dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita sampaikan kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa ini bukan hanya berhubungan dengan kualitas saja, bukan hanya berhubungan dengan teknologi saja, bukan hanya berhubungan dengan modal saja, tapi juga berhubungan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, kualitas dan lain sebagainya, sangat luas sekali. Berikutnya adalah meningkatnya pengangguran. Alih teknologi seperti yang terjadi di beberapa tahun lalu, yang tol yang tadinya menggunakan sumber daya manusia lalu beralih menjadi e-tol, itu kan sempat ada pro dan kontra. Kalau kayak begitu Indonesia apa-apa pakai mesin, sumber daya manusianya bagaimana dong? Berarti akan membuat tenaga kerja menjadi nganggur dong. Buktinya sampai sekarang mereka masih bekerja. Nah, bagaimana caranya? Dengan dilatih, sumber daya manusianya dilatih, diberikan keterampilan-keterampilan khusus supaya bisa mengoperasikan. Begitupun dengan komuter lain kita bahas. Itu pun sama, menggunakan mesin tapi tetap ada petugas yang di situ. Karena bisa jadi ada masyarakat yang memang masih gaptek untuk menggunakannya, nggak tahu ngetapnya di mana. Ibu pengalaman sendiri soalnya liburan kemarin nyoba pakai MRT, bingung ngetapnya sebelah mana nih. Biasa naiknya komuter lain, pakai ini ngetapnya dikasih ibu ngetapnya sebelah sini. Lah ibu loh ya, yang tinggalnya di sini itu kan. Apalagi mereka yang di pedalaman, ngaku ibu juga gagap teknologi karena baru pertama naik MRT, begitu kan. Jadi di sini memungkinkan terjadinya PHK. Jadi tenaga kerja dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi, ya kualitasnya dinaikkan. Lalu banyaknya TKI ilegal. Nah, kita tahu kalau misalnya kerja di luar negeri itu pasti penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan kerja di Indonesia. Tapi untuk memenuhi syarat menjadi TKI itu banyak syaratnya harus dipenuhi, ya harus kesehatan dan lain sebagainya. Nah, mereka mencari jalan pintas. Yang penting taraf hidupnya naik, jadi mereka keluar tanpa ada izin dari negara dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali masalah yang timbul, yang diperbudak oleh majikannya, yang mengalami pelecehan seksual, yang sampai dibunuh, dan lain sebagainya. Nah itu negara kita nggak bisa melindungi karena dia perginya secara ilegal. Nah ini adalah masalah-masalah yang timbul secara luas dari kerjasama ekonomi internasional.
Sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada yang mau menanggapi materinya? Jelas semua? Oh, jelas bener? Yakin ya? Oke, kalau misalnya nanti pas kurang jelas, setelah ini kan kita akan diskusi kelompok. Tugas Laosnya kayak gimana kamu ini lagi? Dengan bahasamu dari bahasa Inggrisnya. Dari bahasa Inggrisnya. Ibu nggak ngerti itu bahasa Inggris apa. Cuma ngerti abstraknya doang itu, Ibu. Bisa ditranslate kan? Sudah paham tadi tugasnya? Udah? Oke. Oke. Link sumber jangan lupa dimasukkan. Kelengkapannya, link sumbernya harus dimasukkan. Ini kemarin negara? Filipina. Oke. Diskusinya mana ini? Ini nyari materi atau? Kita udah buat tadi Ibu. Bisa yang nomor 3. Saya lagi nyari yang nomor 3. Oh, oke. Udah nomor 3. Aman. Oke, ya. Jadi nyari materi ini diskusi buat masukin ke Canva-nya. Oke, bagi-bagi tugas ya. 8 menit lagi. Aduh. Kamu juga bisa masukin. Dijelaskan lebih detail ke masing-masing negara ya. Lu udah lebih paham dibanding pertemuan sebelumnya ya? Kamu tahu kan bahasa apa? Rusia? Tahu? Kerja sama bidang energi. Iya. Jadi yang Canva-nya pakai handphone. Oh, tapi nanti buat presentasinya bisa pindahin situ, buka dari situ. Masalah yang timbul, masalah yang timbulnya apa kira-kira? Itu bisa tuh. Mekong-mekong itu lagi. Iya, itu jadi ambil intinya. baca. 5 menit lagi.
biasanya memiliki banyak sumber daya alam. Nah, di situ sumber daya alam yang mereka miliki berupa kaya akan padi, jagung, tembaga, emas, perak, dan biji besi, serta lain-lain. Sumber daya alam tersebut mereka manfaatkan dengan cara diekspor ke negara lain seperti Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan, Amerika, dan Jepang. Lalu ada juga faktor penghambat. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Dengan adanya perbedaan ideologi tiap negara, pasti akan nyambung ke yang ini, konflik dan peperangan. Dengan adanya perbedaan ideologi, akan bisa menimbulkan konflik dan peperangan. Sehingga menjadi penghambat ke kerjasama internasional tersebut. Dan ada juga perbedaan kepentingan yang lagi-lagi akan menyambung ke sini. Selanjutnya ada masalahnya kami cuma nemu ketersediaan SDM. Oh iya, tentang ketenaga kerjaannya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Oke. Jangan dulu duduk. Oh, ini adalah sumbernya ya. Oke, terima kasih. Ini adalah presentasi dari kelompok 4 mengenai faktor pendorong dan juga penghambat dari negara Filipina ya. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Nih ya, siap. Boleh itu nggak? Boleh slide-nya boleh mau yang masalah. Kan di sini masalahnya katanya ketersediaan sumber daya manusianya. Ketersediaan sumber daya manusia kenapa dan kenapa bisa jadi masalah di negara itu untuk ngelakuin kerjasama sama negara. Sebelum kita melanjutkan ke materi ini, tadi kita sudah membahas sudah disampaikan mengenai kerjasama ekonomi internasional. Kalian bayangkan negara kita ini mempunyai banyak kelebihan nggak sih? Ya kalau misalnya kelebihannya contohnya apa? SDA. Siapa lagi? Apa? Selain SDA, sumber daya alam, kita punya kelebihan apa lagi yang dimiliki oleh Indonesia? Butuh apa selain sumber daya alam dan juga SDM, sumber daya manusia. Nah, kita menghubungkan dengan kerjasama ekonomi internasional ini. Bisa nggak sih kita memproduksi semuanya sendiri? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini dari yang mau Ibu jelaskan, udah disebutin barusan. Ya. Sebelum kita melakukan kerjasama, membutuhkan kerjasama, kan kita nggak bisa hidup sendiri. Sosiologinya masuk ya di sini ya. Oke, kita nggak bisa hidup sendiri. Berarti tercapai tapi nggak efisien. Berarti lebih efisien dengan kita melakukan kerja sama. Ya begitu tadi seperti yang dijelaskan oleh Mia, bahwa kita melakukan kerjasama ini memang untuk tercapai karena kita memang punya tadi sumber daya alam punya, sumber daya manusia punya, budaya dengan negara yang berkembang. Kenapa kita lebih ke negara berkembang dibandingkan negara maju? Menurut kalian kenapa sih lebih kerjasama ekonomi internasional itu lebih bermanfaat? Kita langsung masuk mana? Dua-duanya. Oke, ya. Pertanyaannya, untuk kerjasama ekonomi internasional ini, apakah memiliki manfaat untuk negara berkembang saja, atau negara maju saja, atau dua-duanya? Menurut saya dua-duanya, soalnya kalau negara berkembang aja gitu kan masih kayak ya bisa saling ngebantu sih, cuman kan kalau negara maju gitu kayak ekspor impor gitu, itu kan pasti kan membantu banget ke negara berkembangnya ya. Membantunya gimana? Oke, karena mas ini kayaknya mau perlu jelasin dulu. Negara berkembang itu punya sumber daya alam yang banyak, sedangkan negara maju bisa jadi mereka kita kan pasti ada perbedaan, memiliki perbedaan sumber daya. Pengetahuannya apa? Kalian bisa jawab. Pengetahuannya gimana? Tentang kemajuan buat masa depan seperti mengelola SDM agar menjadi bisa dimanfaatkan untuk depannya. Oke. Jadi dengan adanya pertemuan-pertemuan, lalu juga mereka bisamanya ekonomi pasti ingin mendapatkan
cuan ya, tulus ya, ya ingin mendapatkan keuntungan. Pasti kalian juga kan, kita sudah pelajari itu di akuntansi. Kalau misalnya perusahaannya ngalamin rugi, yang sama ekonomi internasional, silahkan kalian baca di buku untuk manfaat kerjasama ekonomi internasional. Di sini ada di halaman 260 semua. Nah ini sudah ada peningkatan pendapatan melalui ekspor. Lalu juga memperluas lapangan kerja, sumber daya alam. Tadi satu yang belum disebutkan apa? Modal. Kita mendapatkan bantuan modal dari negara maju. Nah, kalau kita melakukan kegiatan ekonomi internasional, 935 dibuka di Classroom. Nanti hasil diskusinya itu di-upload di Classroom. Oke, sudah ada. Silakan. Itu terus Filipina dan Indonesia, terus Filipina sendiri dengan negara lain itu apa aja? Negara lainnya bebas. Bebas. Karena itu Filipina dan sendiri, kami kelompok satu mempresentasikan hasil. Dan teman-teman dong rasanya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Kami ini mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang kerjasama Kamboja antara Indonesia dan juga negara Filipina. Akan dibahas. Saya akan menjelaskan tentang Kamboja dan Tiongkok yang meningkatkan kerjasama dalam seksi perdagangan. Kamboja dan Tiongkok meningkatkan kerjasama secara bilateral dan upaya penanggulangan COVID-19. Tiongkok dan Kamboja sepakat untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan juga stabilitas regional yang vaksin COVID-19 pada sebagai pasangan medis ke Kamboja untuk membantu keadaan itu dalam mengatasi wabah COVID-19. Yang lain sampai dengan ya, oke, yuk lanjut. Selanjutnya adalah investasi. Kedua negara mengalami peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi terutama antar sektor swasta. Selain itu, salah satu perusahaan farmasi Indonesia telah membuat kesepakatan bisnis senilai $60.000 selama 1 tahun dengan perusahaan Kamboja. Selanjutnya, pemerintah kedua negara juga sepakat mempercepat proses internal penerapan kesepakatan penghindaran pajak berganda dan penghindaran fiskal terkait pajak pendapatan. Nah, karena mereka melakukan kerjasama ini, jadi Indonesia dan Kamboja juga meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata. Ini itu dia dari ekonomi dulu sampai akhirnya dia mencoba yang sosial gitu ya, dan dia mencoba pariwisata ini buat Oke, sebentar. Atau sibuk sama presentasinya kan kok ini gimana ya? Ada pertanyaan atau enggak? Ada tanggapan atau enggak? Kalau enggak ibu yang nanya. Tadi temen yang nanya, ibu yang nanya. Dua-duanya nggak apa-apa nih manggil. Soalnya, oh enggak. Oke, ibu yang nanya. Tadi yang Indonesia, yang Kamboja itu yang belakangnya slide sebelumnya. Ya, di sini meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral dan upaya penanggulangan COVID-19. Berarti ini untuk perdagangannya untuk vaksin ya berarti. Oke, berarti yang di sini apa hanya dengan Kamboja saja atau juga dengan negara lain? Yang lain tidak ada yang mau menanggapi? Enggak? Oke, terima kasih untuk kelompok saya. Poin tambahan boleh di close. Tepuk tangannya mana, Nak? Ingin, oh ini selain kita tadi. Teman-teman, Silakan. ini kita harus mempresentasikan tentang kerjasama ekonomi Indonesia, yaitu antara kerjasama ekonomi Indonesia dengan Rusia dan Indonesia dengan Singapura. Kerjasama Indonesia dengan Rusia, pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Rusia dalam sidang Komisi ke-9 menyepakati membentuk 5 kelompok kerja untuk meningkatkan hubungan kerjasama. Kemudian implementasi dari proyek ini akan menjadi salah satu bagian integral dalam hubungan baik antara Indonesia dan Rusia. Kemudian ada manfaat sosial dan budayanya, yaitu mengayakan masyarakat daerah budaya. Kerjasama Indonesia dengan Singapura. Bersama Indonesia dengan Singapura dimulai dengan pembangunan jembatan digital di Batam. Selain itu, Batam menjadikan kota yang menghubungkan antara Indonesia dengan Singapura karena salah satu
satu tempat paling terjangkau untuk dapat pergi ke Singapura. Mati lagi. Apa yang menghubungkan antara Indonesia dengan Singapura? Salah satunya karena Batam adalah kota terdekat untuk melalui jalur laut untuk pergi ke Singapura dan lebih terjangkau dibanding kota lain. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi di Indonesia. Dengan mudah-mudah melalui jabatan digital manfaat di bidang sosial. Sekian dari kami, terima kasih. Oke. Tangan ya, Os. Dari siapa? Kenapa bisa membuka lapangan pekerjaan baru? Karena kalau teknologi yang semakin maju akan membuka lapangan pekerjaan baru. Kan dibilang kerjasama Indonesia sama Singapura itu membangun jembatan digital kan? Aku masih belum ngerti jembatan digital itu kayak gimana. Terus tujuannya dibangun jembatan digital itu apa? Karena untuk mempermudah apa? Karena kan jembatan itu untuk mempermudah orang buat jalan kan. Kenapa harus dibuat digital? Terus yang kedua, itu pertama. Nah yang kedua, kan dibilang membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaannya itu kenapa? Kenapa bisa membangun lapangan pekerjaan gitu? Terima kasih. Langsung jawab ya. Sebenarnya jembatan digital ini bukan kayak ada jembatan yang digital kayak di 3D printer atau segala macam. Jembatan digital ini maksudnya menghubungkan kedua negara pakai kayak sinyal, teknologi gitu-gitu. Jadi kayak misalnya kita bisa pakai VR untuk meeting sama mereka. Jadi untuk orang yang kerja di Indonesia tapi karyawan Singapura atau sebaliknya gitu. Terus yang kedua, kenapa bisa membuka lapangan pekerjaan baru? Karena kalau teknologi yang semakin maju akan buka lapangan pekerjaan baru, apalagi ini beda negara, jadi pasti bisa dapat lebih banyak lapangan pekerjaan baru. Penjelasannya selalu Ibu Ani dari negara lain, maka perkembangannya akan baik apa enggak? Kita kan pernah pelajari itu ya, yang Korea atau Semoga materinya hari ini itu bisa kalian dapatkan. Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan materi apa saja sih yang kita bahas untuk hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi apa yang kita bahas untuk hari ini? Oke, Tiffany. Kesimpulannya, Bu. Iya. Jadi kesimpulannya itu negara-negara di dunia itu pasti ada kerjasamanya antar negara lain karena pasti mereka saling membutuhkan. Kayak tadi Nia bilang manusia saling membutuhkan, negara juga saling membutuhkan negara lain. Karena dari letak geografisnya aja pasti ada yang misalkan kayak Indonesia dapetnya ini, tapi dia gak punya apa yang misalkan kayak Singapura punya gitu. Jadi mereka kerjasama untuk mendapatkan manfaat dari yang pastinya kayak mereka pasti mau dapat keuntungannya juga. Jadi mereka melakukan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bagi kedua belah negara atau dari beberapa negara yang ikut kerjasama juga. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Tiffany. Itu muncul kalau misalnya negara itu punya hubungan yang baik dulu. Kerjasama internasional ini dalam ekonomi itu digunakan untuk menyejahterakan rakyat dan mengembangkan struktur ekonomi kedua negara. Nah, dalam menjalin kerjasama ini, akhirnya kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya berdampak pada pendapatan negara dan negara tersebut dapat maju. Terima kasih untuk Vini, catatannya lengkap. Yang lain apakah udah?